Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Bahkan kita melangkah dari tempat masing-masing untuk menuju Baitullah Masjid Al-Huda dalam rangka untuk thalabul ilmi, sebuah ibadah sepanjang hayat, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kedua, selalu kita berdoa mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadiran beliaulah maka nikmat yang paling agung di muka bumi ini ada. Jadi nikmat yang paling agung, yang paling besar di muka bumi ini bukan gedung bertingkat, tetapi adalah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulan, nabiyan, dan khatamul anbiya. Bukan sebagai rasul biasa, nabi biasa, tetapi beliau adalah sebagai nabi pamungkas. Artinya syariat terdahulu, karena syariat terdahulu banyak sekali, sejak dari Nabi Nuh, Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa. Syariatnya berbeda-beda, lebih simpel, lebih sedikit, berbeda dengan syariat yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya adalah luar biasa. Syariatnya luar biasa, walaupun tidak semua orang harus tahu, tetapi Allah menuntut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua manusia dituntut untuk mengerti syariat itu, kemudian menjalankan semampunya. Maka wajar kalau thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Kalau orang itu hidupnya 60 tahun, 60 tahun itu dewasanya dari umur 20 sampai 60, berarti 40 tahun untuk mempelajari syariat Allah total nggak cukup. Makanya Allah juga tidak manusia harus total mengerti syariatnya, tidak, tapi manusia dituntut untuk thalabul ilmi, sedapatnya seberapa kemudian diamalkan. Sehingga wajar nanti yang sering ngaji ilmunya banyak bertemu orang yang gak jarang ngaji, yang jarang ngaji nanti terheran-heran, Islam kamu kok kayak gini, kok kamu menjalankan ini itu. Padahal kalau di kami sholat aja bisa kita jamak, dari zuhur ke sawah, nanti pulangnya jelang maghrib. Ketika kurang 5 menit itu sholat asar digabung dengan sholat maghrib. Itu praktis. Kalau di Gunung gitu, kalau bulan puasa kita ke sana, pengajian jam 4, nanti datangnya ya menjelang maghrib, jam 5 masih di sawah.
Sehingga wajar lagi di dalam hadis itu sholat yang dalam ayat dulu, ayatnya manusia diharap menjalankan seluruh sholat termasuk sholat asar. Ungkapan ini adalah ungkapan bahwa sholat asar kenapa disebut, karena memang begitulah di dunia sholat asar itu sangat berat karena waktunya adalah waktu apa? Kerja. Orang buruh nggak bakal bisa sholat jamaah bareng. Orang buruh ya tadi sholatnya dipepet-pepetkan ya. Mudah-mudahan itu bukan suatu kebiasaan. Baik, alhamdulillah dalam kondisi seperti ini kita masih tholabul ilmi dalam rangka untuk menyempurnakan ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan dulu. Memang seorang muslim memang harus mencari ilmu. Yang pertama-tama adalah tentang tauhid, kemudian tentang fikih. Itu dua hal yang nggak bisa lepas dari seorang muslim. Yang kita pelajari ini adalah letupan-letupan dari syariat yang ada. Jadi di sini tidak mengandung fikih, nggak mengandung syariat, nggak mengandung sejarah, tapi yang terkandung dari hadis arba'in itu adalah pondasi-pondasi dari keimanan, kemudian akhlak. Yang banyak adalah akhlak, termasuk hadis hari ini. Hadisnya agak pendek, tapi dua. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat manfaat dari hadis yang pendek-pendek ini. Baik, hadis yang ke-27. Saya bacakan, kemudian nanti kita baca bersama. Saya bacakan terlebih dahulu. Anin Nawas bin Sam'an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nasu. Kita baca bersama. Anin Nawas bin Sam'an anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nasu. Ya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, ya, rawahu Muslim. Kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nggak perlu mencari pentaskih. Kalau anak-anak muda sekarang kalau hadis nggak ditaskih oleh Syekh Albani nggak mau. Yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim semuanya berstandar sahih. Ya. Al birru, kebaikan, ketaatan itu tercermin pada husnul khuluqi, akhlak yang baik. Kalau orang itu sering berakhlak baik, berarti dia sering taat, berbuat baik. Orang yang sering berbuat baik itu akan muncul akhlaknya baik. Kebalikannya wal ismu, hal-hal yang jelek, yang membawa dosa, ma haka fi nafsika, apa-apa yang membuat jiwamu itu nggak enak, nggak enaknya
Ini biasanya akhlak. Wa karihta, kamu menjalankan sesuatu jelas ini enggak baik, tetap dijalankan padahal jelek. Yang mengatakan jelek itu hati kita. Tanda-tandanya wa karihta ayat toli'a alaihin nasu. Jika amal perbuatanmu itu dilihat, diintip, diketahui orang lain, karihta, kamu nggak suka. Ini ciri-ciri perbuatan itu mengandung ismun, kejelekan. Ya, hadis ini pendek, tapi oleh pensyarah Al-Wafi dikomentari banyak sekali dan memang banyak. Intinya hadis ini adalah ijaz. Ijaz itu simple. Simpelnya apa? Ada kata-kata al-birru dengan al-ismu. Kalau dalam ilmu balaghah ini ada tibak, menyampaikan satu kebaikan kemudian menyampaikan kejelekan di dalam satu ungkapan. Al-birru dengan al-ismu. Kata-kata al-birru mencakup seluruh yang baik. Kemudian kata al-ismu mencakup seluruh yang jelek. Bisa ditakhrij, biasanya Ustadz Ruslan yang hobinya mentakhrij hadis. Yang perlu dibongkar adalah hadis ini tentu munculnya lebih duluan daripada hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Wabisah. Wabisah itu kenapa tergopoh-gopoh kepada Nabi? Karena mungkin sudah mendengar hadis ini dan gak paham secara detail. Padahal Wabisah itu adalah kiai. Maka melewati banyak para sahabat mau menahan dia, enggak usah ke sana. Tapi Wabisah tetap nekat. Pokoknya saya ingin menanyakan sesuatu kepada beliau. Maka dikasihlah jalan. Kemudian setelah di depan Nabi, dia duduk baik sekali. Lututnya didekatkan, tangannya didekatkan, kemudian diam. Setelah diam, ditegur oleh Nabi, "Cita tas'alu anil birri wal ismi." Mungkin betapa terkejutnya Wabisah. Kenapa Rasul nanya ini? "Cita tas'alu anil birri wal ismi." Apakah kamu datang ke sini wahai Wabisah ingin menanyakan tentang al-birru dan al-ismu? Maka Wabisah menjawab, "Na'am, ya." Maka Rasul bersabda, "Istafti qalbaka." Mintalah fatwa kepada kalbumu. Tentang ini jelek atau tidak jelek, tanyalah kepada dirimu, hatimu. Kalau kita dari masjid bawa snack dimakan di jalan itu baik atau enggak? Istafti qalbaka. Kita dari rumah mau beli bakso hanya pakai kaos apa? Singlet, celana pendek walaupun lutut-lutut. Sedangkan Anda sering imam masjid, itu jelek atau baik? Istafti qalbaka. Tanyakan pada kalbumu. Ya. Kata Nabi, "Al-birru ma'annat ilaihin nafsu." Hal-hal yang baik, bagus, itu adalah hal-hal yang membuat jiwamu tenang. Kalau Anda tadi dari rumah bawa singlet itu enggak tenang, takut dilihat orang, berarti Anda mengatakan perbuatanmu tidak bagus, tidak baik. Makanya pakai apa? Kaos atau baju yang membuat jiwa kamu tenang. Wa
Itma'anna ilaihi al-qalbu. Hatimu juga merasa tenang. Ini saya lewat kayak gini tuh dilihat orang atau enggak? Jangan-jangan dilihat oleh orang gitu ya. Ya, ini ciri khas baik. Silahkan tanya kalbu. Wal ismu, kata Nabi, ma haka fi nafsi. Yang jelek, yang dosa itu adalah hal-hal yang membuat jiwamu itu gak enak. Gak enak. Watarot dada fisodri. Kalbu kita ketika menjalankan itu bisa gemetar, bisa jangan-jangan. Biasanya yang kayak gini, orang-orang yang baik itu kalau lapar nyari warung, di warung hanya ada nasi, kemudian gudeg sama ayam. Orang baik nggak mau makan, hanya makan nasi saja. Karena dia tahu apa? Hal-hal yang nggak jelas yang ada di gudeg. Nah, gudeg biasanya campur apa, Pak? Saren. Nah, saren nggak boleh dimakan. Terus adanya ayam. Nah, nyembelihnya gimana? Jangan-jangan malah ayam apa? Tiren. Orang yang baik hatinya nggak akan makan itu. Kalau terpaksa, Pak, ya terserah. Kalau terpaksa sudah hukumnya lain lagi. Watarot dada fisodri wa in aftakan nasu. Walaupun manusia di luar, kiai di luar sana sudah memberi fatwa. Fatwanya apa? Enggak apa-apa, kamu makan apa? Apalagi kalau sampai di Papua, dakwah di sana, hari pertama pasti disambut dengan pesta, makannya adalah daging bab 1 ya Pak ya. Makan enggak? Kamu sekarang, kamu dai ke situ disuguh seperti itu, makan atau enggak? Kalau enggak makan, Anda akan langsung dijauhi masyarakat. Kalau makan barang haram, tapi sudah ada yang berfatwa kok kalau darurat boleh, ya silahkan. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Ya, Pak, kita sering mendapatkan fatwa dari orang, terutama pandemi kemarin ada fatwa nggak usah ke masjid karena kondisinya apa? Sangat berbahaya. Menjaga nyawa itu lebih penting daripada sholat ke masjid. Fatwa ini akan ditentang oleh orang-orang yang hatinya apa? Apalagi kalau kondisinya sudah apa? Sudah agak aman. Sehingga fatwa tadi harusnya bertingkat. Jika baik. Baik, dari hadis tadi, baik yang hadis pertama maupun yang kedua, di dalam buku Al-Wafi disampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengomentari perkataan al-birru wal ismu itu adalah uslub ijaz, uslub yang sangat singkat. Gimana mau nerangkannya? Jadi perkataan yang sampai kepada kita itu dibagi menjadi 3. Contoh, mau kemana? Biasanya malam-malam nggak pergi, ini kok malam Rabu mau mau kemana? Al-Huda, pengajian Al-Huda. Itu jawaban paling singkat. Kalau jawaban yang agak pas, mau pergi ke Al-Huda dengeri pengajian. Jawaban yang over mau ngaji, nganter bapak, naik motor ke Masjid Al-Huda. Setiap jawaban tadi ada yang ijaz, ada yang sedang, ada yang
panjang. Panjang itu itnab. Semuanya punya fungsi tergantung audien, tergantung siapa lawan bicaranya. Kayak nenek kita sudah tua, agak pikun sedikit, dia tahu kalau bapak kita itu stroke, kok nggak ada pada hari Jumat, maka nenek bertanya, bapak kemana? Kalau yang ditanya bapak ke masjid Jumatan, maka pertanyaannya akan muncul lagi, pakai apa? Pakai kursi roda, yang dorong siapa? Tetangga. Daripada kayak gini, maka jawabnya yang itnab. Mana bapak? Ke masjid, pakai roda, didorong tetangga, sholat Jumat. Jawaban yang kayak gini kadang perlu jawaban panjang. Al-Quran sama. Al-Quran yang hadir ke kita itu uslubnya ada yang ijaz, susah difahami. Susah. Sudah ijaz, majas lagi. Kalau diartikan tekstual letterlek, bubrah. Contohnya barangkali yang pertama, Allah menurunkan dari langit itu rezeki. Anzalallahu minas sama'i rizqa. Rezeki itu kan roti, ada kacang, ini kan rezeki. Ada nasi, ada apa? Tengkleng, itu rezeki. Kenyataan yang turun dari langit bukan rezeki, tapi yang turun dari langit adalah hujan. Itu kalau diartikan tekstual letterlek kadang bubrah. Ya inilah kadang orang muslim itu harus ngerti bahasa Arab. Biar apa? Biar bagus pemahaman terhadap Al-Quran, juga terhadap hadis, memahami teks-teks yang berbau hukum atau berbau saran atau berbau kritikan. Ya, hadis tadi adalah contoh hadis yang ijaz, sekali menyebut albirru, seluruh hal yang baik masuk di situ. Mau sedekah, mau senyum, masuk di situ semua. Dan orang yang sering albirru itu biasanya buahnya adalah al-akhlak al-karimah, akhlak yang bagus. Al-birru husnul khuluqi. Sebaliknya, al-ismu, hal yang tidak baik tadi. Tidak baik. Ke masjid, iya bagus. Kemudian sarungan, iya diwel-wel tinggi. Kemudian hanya pakai apa? Kaos. Ketika rukuk sujud apa? Burine bolong, membuat orang belakangnya tidak khusyuk. Yang kayak gini nggak bagus. Masalah dosanya ya urusan yang maha kuasa. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang mana albirru dengan al-ismu, secara dalilnya banyak sekali, tapi intinya tadi albirru dicontohkan, sering kita dengar ada kata-kata birrul walidaini. Kebalikannya isa'atul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kecenderungan mana albirru, berbuat baik, terutama akhlak, enggak berkenaan dengan keimanan, lain lagi. Juga al-ismu, hal-hal yang jelek tadi, itu yang bisa menilai hati kita. Kalau kita cerdas, seperti Wabisoh tadi, ini perlu digarisbawahi, walaupun nanti di bawah ada, mumpung ingat bahwa kenapa Rasulullah nanya Wabisoh, kemudian Rasulullah menjawab istafti qalbaka. Dia mau nanya sesuatu, tapi Rasul menjawabnya tanya kalbumu. Enggak semua orang bisa ditanya seperti ini. Rasul tahu Wabisoh itu orang cerdas. Orang cerdas itu enggak digurui. Digurui ini kenapa Pak? Orang cerdas bertanya itu enggak dijelentarkan, oh gini, enggak. Maka Rasul
menjawabnya istafti qalbaka, Anda kan sudah pintar dan lain-lain, maka tanya aja kalbumu. Kalau yang tanya orang bodoh, orang badui, pasti jawabnya nggak begini. Ada kan Rasulnya menjawab la takdzab, karena Rasul tahu dia tukang marah. Terus apa lagi? La takdzab terus. Jadi inilah kehebatan Rasul. Walaupun Rasul nggak kuliah, tapi ilmu retorikanya, balaghahnya luar biasa. Ya. Kapan Rasul seperti itu? Setelah turun Al-Quran. Jadi pintar sekali. Kalau kita perhatikan Al-Quran dan omong-omongan Rasul, pernah Rasul berkata di dalam ilmu umum itu, sering ditulis orang Arab di share di FB gitu. Anan nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Itu perkataan Nabi. Ngapain sih Nabi ngomong-ngomong anan nabiyyu la kadzib? Kalau orang nggak pinter, itu Rasul memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi tidak pernah dusta. Apa fungsinya Nabi ngomong kayak gitu? Kalau orang belajar, yang diutamakan Nabi bukan dia nggak dusta. Nabi nggak dusta itu wajar. Yang nggak wajar kalau Nabi apa? Dusta, ustadz dusta. Kalau ustadz nggak dusta itu wajar. Ngapain Nabi berkata anan nabiyyul kadzib? Bukan itunya. Yang dimau Rasul adalah ana ibnu Abdul Muthalib. Rasul ingin membangga bahwa beliau adalah dari keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu di Jazirah Arab orang hebat sekali. Pengelola Masjidil Haram, anaknya banyak laki-laki, sehingga mentereng, nggak rendahan di mata kabilah yang lain. Apalagi nanti ada ketika anaknya 11 bernadar mau bersyukur, mau dikorbankan, akhirnya diganti dengan ratusan ekor unta, dan itu adalah Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Ya, jadi di sini Nabi menjawab sesuatu tergantung orangnya. Orangnya kelompok ijaz, kelompok cerdas, atau kelompok tengahan, atau kelompok apa? Agak rendah, hanya SMP nggak lulus, itu jawabnya beda dengan yang sudah kuliah. Rasul juga bersabda lagi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Ceramailah manusia itu sesuai dengan akal pikiran mereka. Kalau kita ceramah di sini umum kayak gini, ya biasa bahasanya. Tapi kalau Pak dosen ceramahnya di kampus, bahasanya pasti apa? Beda. Kalau bahasa kampus di bawah sini, banyak yang apa? Gak paham. Nanti pesertanya malah sombong sekali ustadznya. Repot, malah repot. Ya. Nomor 3, ma'rifatul haq minal fitrah. Manusia itu kalau dibiarkan nggak dioprek-oprek oleh kedua orang tua, otomatis ngerti. Mengesahkan Allah itu ngerti. Karena sejak di dalam kandungan sudah dijanji, alastu birabbikum bala. Semua janin yang ada di ibu ketika umur berapa bulan? 36 minggu ya. Itu sudah hal-hal yang bagus sudah ditanamkan, termasuk rezeki, jodoh, ajal, termasuk juga dikasih amanah. Dulu amanah itu diberikan ditanyakan kepada gunung dan lain-lain, semuanya abai.
kami nggak kuat ya Allah. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia, mau dia. Makanya ketika sudah mau kok nggak mau mengesahkan Allah, maka manusia itu manusia yang sangat apa? Jahulun gitu nggih. Jadi untuk mengetahui kebenaran, manusia itu sudah dibekali fitrah, dan fitrahnya itu sudah ditanamkan oleh Allah dalam jiwa manusia. Yang keempat, tarkul fatwa al-munharif. Hadis tadi memberi pelajaran kepada kita, kalau ada fatwa yang enggak mengenakkan enggak mengenakkan hati kita, kok gini saya enggak enak. Kayak tadi fatwanya kalau makan terpaksa boleh, makan ayam tiren atau apa? Tadi babi fatwanya boleh, tapi kok saya enggak enak ya, mendingan saya enggak makan apa? Berarti kamu nentang itu. Tarkul fatwa al-munharif. Ya 3 bulan yang lalu fatwa itu cocok, tapi setelah 3 bulan mungkin tidak cocok. Bisa saja setiap fatwa seperti itu. Makanya Imam Syafi'i pun punya qaul qadim dan qaul jadid. Fatwa lama yang unik diganti dengan fatwa yang baru. Sehingga kalau bagi yang madhab Syafi'i ya harus tahu itu. Fatwanya Imam Syafi'i dulu itu tentang sholat di mana, kemudian di fatwa yang baru di mana. Ya. Nomor 5, mukjizatur Rasul. Mukjizatur Rasul. Tadi di hadis Wabisah tadi. Wabisah baru datang, belum ngomong apa-apa, langsung ditanya oleh Rasul, "Jita tas'alu anil birri wal ismi?" Apakah kamu datang ke sini ingin tanya tentang al-birru dan al-ismu? Dari mana Rasul tahu apa? Hatinya Wabisah gitu ya. Ini Rasul betulan. Bukan dukun. Rasul betulan. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, bahwa suatu saat Nabi itu mengetahui sesuatu walaupun tidak ada yang ngasih kerpekan. Kemudian yang keenam, qimatul qalbi fil islami. Ya, di dalam ajaran Islam hati itu adalah punya harga tinggi. Qimatul qalbi, harga tinggi sebuah kalbu. Karena segala sesuatu bisa ditanyakan kepada kalbu kita tadi. Tidak harus menunggu fatwa. Kayak hujan. Kita sholat maghrib hujan lebat. Fikih mengajarkan kalau sholat maghrib hujan boleh sholat jamak bareng. Tapi ada fatwa, ngapain sholat di jamak, kan rumahnya cuma deket, jalannya aspal, bawa payung bisa, sehingga nggak perlu di jamak. Fatwanya cocok, tergantung hati kita tadi. Ya, itu tadi di buku Al-Wafi. Kemudian di buku Syekh Al-Luhaimi memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama, hadis tadi adalah al-hassu ala husnil khuluqi. Hadis tadi menganjurkan kepada kita agar berbaik akhlak kita. Wa annahu min a'dhami khisalil birri, karena orang berakhlak yang baik itu merupakan pundi yang paling agung. Orang nggak banyak sholat malam, nggak banyak sedekah, tapi akhlaknya baik tiap hari, itu kadang lebih agung. Apalagi kalau sudah akhlaknya baik, ya sholat malam, ya infak,
tentu lebih tinggi. Yang kedua, ba'du alamatil ismi. Ada indikasi bahwa itu perbuatan jelek atau dosa. Yang pertama adalah kolakul kolbi. Setelah menjalankan aksi itu, hatinya kolak itu nggak enak, takut, kemudian kenapa boleh biasanya Pak? Contohnya di jalan kita nabrak ayam, nabrak ayam mati. Jadi ingat bagi ibu-ibu yang ke pengajian gini boncengan atau kemana boncengan dengan ibu yang lain, hati-hati apa Pak? Jariing ya? Jariing, gubet apa? Jadi, masuk gear kemudian jatuh, yang depan juga jatuh, nggak bawa helm, jadinya harus masuk rumah sakit semua. Hati-hati yang boncengan yang begini, karena teman saya di Solo juga barusan begini. Yang belakang kakinya patah, yang depan gegar otak 3 hari belum bisa apa? Gara-gara boncengan bajunya apa? Masuk gear. Kolakul kolbi, hatinya takut. Kemudian apa? Kalau ini orang baik sekali. Kolakul kolbi wattirobuhu. Ya kayak tadi kita naik motor nabrak ayam orang atau kucing, biasanya hati kita yang baik pasti akan tersentuh, entah itu dengan istighfar atau berhenti kemudian nanya ayamnya siapa. Kalau enggak sampai rumah, maka dia akan merasa dosa terus. Kayak dulu yang saya ceritakan, teman saya di Sri Bitan situ berantem dengan tetangga. Ketika tetangganya lena dibacok apa? Ngangge bendo, kepalanya pecah, kemudian meninggal. Sepanjang hidupnya merasa dosa. Sehingga tanya gimana? Biar saya hilang rasa yang apa Pak? Yang menggelayut di otak saya. Ya kalau mau jantan ya memang nyawa harus dengan nyawa. Kayak yang sekarang Pak Sambo ya. Lolos. Ya. Kalau bisa nyawa dengan nyawa, biar nanti nggak ada tuntutan di akhirat. Kalau enggak datangi keluarganya. Keluarganya maunya apa? Nyawa atau apa? Ternyata keluarganya nggak nuntut nyawa, tapi mungkin nuntut harta. Berapa? Harga orang bisa 100 juta, 200 juta tergantung. Kalau bisa itu ditempuh. Kalau keluarganya memaafkan, Anda tertawa, ya jangan. Paling tidak setorkan kepada keluarga agar rasa yang menggelayut tadi tidak menjadi beban hidup Anda. Entah Anda sedekah kepada keluarganya 10 juta atau berapa, kemudian Allah mengampuni. Kalau enggak, ya sepanjang hidupnya akan merasa dosa tadi. Kolakul kolbi wattirobuhu, goncang terus. Yang kedua, karohatu itila'in nas. Aksi dia tadi, kalau ketahuan orang lain, dia nggak mau. Ini tadi ciri-ciri perbuatan kita tidak bagus. Nah, apalagi kalau nyerempet apa mau? Dosa. Yang sering terjadi di sini pedagang. Pedagang itu sangat berbahaya kondisinya. Ada yang hobinya yataharro fil kadibi, hadis dulu sekali. Ada orang yang hobinya itu nguri-uri dusta. Nguri-uri, apa nguri-uri Pak? Males
Nah, besok mau jual jeruk, gimana cara berbuat dusta? Kalau kemarin ditimbang sekilo ya, ketika si pembelinya ngambil uang di dompet nggak fokus ini, sekilo ini diganti plastik yang lain sekilo tapi yang jelek. Sudah dipersiapkan. Ini namanya yataharro, nguri-uri kedustaan. Besok mau jual gula, nggak jarang gula yang sekilo itu 1 kilo. Biasanya dikurangi 1 sendok atau apa. Kalau ada orang yang beli gula 1 kilo, dia tahu ini bukan 1 kilo. Ya. Kalau orangnya baik, saya nggak jual kiloan mas, saya jual bungkusan ini. Ya mungkin sekitar 1 kilo. Itu hatinya akan lebih tenang daripada kenapa ya tadi dari dulu nggak begitu saya jualan. Atau kalau mau ya ditimbang sesuai dengan timbangan sekilo, bukan ditambahi gotri apa nih batu kecil. Itu namanya justru malah nguri-uri kedustaan. Sehingga di dalam hadis itu dinamakan kadzab. Hadisnya panjang sekali. Yang awalnya itu alaikum bisidqi, yang kemudian yang terakhir wa iyyakum wal kadziba itu. Yang ketiga, anna sahibal qalbi as-salim, orang yang punya hati yang baik, hanif, bagus, enggak berangasan, enggak ringan tangan, yattaribu qalbuhu wa yakhafu inda fi'lil harami awis syakki bihi. Ciri khas orang yang baik itu ketika mau menjalankan sesuatu yang syak tadi, tentang warung tadi, ini ayamnya syak, maka orang baik tadi nggak akan jadi apa? Makan. Biasanya kalau makan warung yang dicari yang ikan-ikan, walaupun ikan pun sudah campur dengan apa Pak? Borak. Sudah jauh makanan kita itu yang apa? Nggak tercampur dengan barang-barang yang meragukan. Ikan yang lama kalau nggak dikasih pengawet apa? Borak nggih. Nah, formalin cepat busuk. Ya. Tapi fatwa ulama mungkin yang penting kita nggak tahu, itu lain lagi. Anda kan nggak tahu kalau ini tadi ayamnya ayam tiren atau enggak tiren, itu lain. Makanya tadi kembali ke hadis tadi, wa in aftakan nasu, walaupun di luar sana ada fatwa yang kamu boleh saja langsung makan lauknya apa? Ayam tadi, walaupun kita nggak tahu apa ayam tadi disembelih betulan atau hanya dipukul kepalanya. Yang keempat, annallaha fattara ibadahu. Sudah dari dulu Allah itu membekali manusia dengan chip fitrah. Dengan fitrah itu bisa membedakan tadi ma'rifatul haq wasukun ilaihi. Ya untung kita dikasih oleh Allah sebuah fitrah tadi ya, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap yang dilahirkan itu selalu dibekali dengan fitrah. Fitrah itu cenderung untuk mengesahkan Tuhan, ngerti yang benar, ngerti yang jelek, itu otomatis. Mungkin di negara luar sana sudah mencoba manusia ditaruh di hutan, nggak kenal manusia, kemudian dia ngerti antara yang benar dan yang tidak benar secara primitif. Membunuh orang itu salah,
menolong orang itu baik, itu mesti ada rasa, karena di fitrah tadi memang Allah sudah tancapkan rasa-rasa seperti itu. Manusia itu kalau dibiarkan, bayi itu kalau dibiarkan, kata hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu alladhi yuhawidanihi au yunassiranihi. Kalau ada anak kok setelah dewasa menjadi Yahudi atau Nasrani, maka itu pasti yang membentuk orang tuanya. Agama tradisi bangsa Arab, agama anak itu pasti sesuai dengan agama kedua orang tua. Kalau ada orang tua yang anaknya agamanya beda, maka orang tua itu malu hidup di muka bumi. Karena masyarakat akan menuduh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Untung Nabi kita itu lahir dalam kondisi yatim piatu. Itu skema apa? Skenario dari Allah biar tidak kena tradisi tadi. Coba kalau Nabi Muhammad itu dibarengi ibu, bapak sampai dewasa, sampai kemudian ngaku jadi nabi, itu nggak akan dipercaya oleh manusia, karena manusia rata-rata percaya bahwa agama anak adalah agama orang tua. Pasti mereka nuduh, itu yang ngajari bapakmu, ibumu. Ya, itu hikmah Nabi kita itu yatim, menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita itu betul-betul ngucur dari langit, bukan ajaran kabilah-kabilah atau kakeknya Abdul Muthalib ataupun yang lain. Fitrah. Yang 5, annama haka fi sadril insan fahuwa ismun. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian hati kita nggak enak, aduh, kenapa tadi saya pilih ayam ya? Kenapa nggak pilih ikan? Karena dia tahu nggak jelas. Apalagi kalau kita jajannya di utara Jalan Wates ke sana, tulisannya bakso tapi rasanya apa Pak? Sing anyir yang lain-lain. Dulu dekat PUKD itu apa? Kok rasanya kayak gini? Survei. Pas pojokan. Ya. Nah, kalau kita sering tahu kayak gitu ya nggak usah sering makan bakso. Bahkan di media itu sering makan bakso itu cepat mati. Karena satu, bakso itu pasti dicampuri yang lain. Kemudian bumbunya, kemudian bikin kolak dan lain-lainnya. Kecuali bikin bakso apa? Bakso kiambak gitu. Ya. Annama haka fi sadri insan fahuwa ismun. Wa in aftahu ghairuhu. Ya. Walaupun orang lain sudah bikin fatwa, kamu boleh makan itu. Bi annahu laisa bi ismin. Fatwa tadi menghalalkan, tidak mengharamkan. Ya. Ini perlu kehati-hatian hati. Ibnu Rajab memberi trik tentang fatwa. Wa kana al mufti ini kan apa Pak? Tukang bikin fatwa. Kalau di Muhammadiyah ada kelompok tarjih. Yufti memberi fatwa lahu bimujarrati dhannin. Ada seorang memberi fatwa itu karena hanya dhon. Au mailin ila hawa. Dia cenderung memberi fatwa itu hawa nafsu, kayak tentang rokok gitu ya. Ada orang mengharamkan, ada orang yang menghalalkan. Yang mengharamkan pasti punya dalil, yang menghalalkan pasti punya dalil. Ya, terserah Anda mau pilih yang mana.
Apalagi min ghairi dalilin, apalagi kalau dalil yang digunakan nggak matching, nggak sinkron. Kan sekarang banyak para pemikir berfatwa yang aneh-aneh. Islamnya sudah campur-campur gitu, sehingga orang muslim yang baik kadang terrekrut, terkontaminasi dengan fatwa-fatwa. Ada fatwa menikah itu enggak harus laki-laki dengan perempuan. Oh, makanya yang kadang di UIN Jogja, UIN Bandung. Terus apa? Boleh dengan satu jenis karena dalilnya kan min jinsin. Nah, itu mencari kalimat Al-Qur'an tapi untuk apa? Apa, Pak? Menjerumuskan. Kayak kalau kita ke pedalaman gitu ada suara Jumat apa namanya, Pak? Kayak lembaran Jumat tuh. Nah, ya, lembaran disebarkan oleh orang non muslim. Yang dipakai adalah ayat fawailul lil musallin. Orang-orang yang sholat itu akan celaka. Ngapain kamu sholat jengkang-jengking? Enggak jamin masuk surga ya Pak ya, Pak Pak Sarwono. Enggak jamin masuk surga. Ya, fawailul lil musallin itu ayatnya orang-orang non muslim untuk gembosi orang muslim. Kalau ada orang muslim terrekrut, terkontaminasi di situ, fatwanya hendaknya hati-hati. Ya. Amma idza kana fatwa al-mufti tastanidu ila dalilin, kalau yang bikin fatwa itu punya dalil sekeranjang syar'iyyin, kayak tadi ketika pandemi hebat dianjurkan untuk sholat di rumah dengan tinjauan berbagai macam, karena nyawa itu lebih berharga daripada sholat jamaah ke masjid yang menimbulkan kematian orang lain, sehingga dibikinkan fatwa seperti itu syar'iyyin. Fayajibu ala almar'i ayyataqayyad biha, maka orang-orang yang baik mengambil fatwa itu. Wa illam yatma'in qalbuhu, walaupun seakan-akan bertentangan dengan hati dia, karena hatinya yang jelek. Kalau hatinya baik cocok, karena hatinya nggak baik seakan-akan fatwa ini memberatkan saya. Dalilnya fala wa rabbika. Jadi setiap fatwa yang membuat hati kita berat itu belum tentu nggak baik. Buktinya pernah turun ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Dulu ada dua orang petani rebutan air, berantem, didamaikan Umar belum bisa, sehingga harus datang kepada Rasul. Kemudian Rasul memberi fatwa ini. Orang yang berantem, kemudian Rasul memberi solusi. Kalau mereka menganggap masih enggak adil, maka sahabat Umar akan memenggal orang tersebut karena merasa berat tadi. Ini trik Ibnu Rajab kepada kita untuk menentukan fatwa mana yang cocok, yang sesuai dengan dalil-dalil. Yang keenam tadi mukjizatul Rasul, bahwa Rasul seakan-akan tahu hati Wabisoh datang mau bertanya tentang al-birru dan al-ismu. Yang ketujuh, an-nadin muraqib dakhili. Agama Islam itu ada muraqib. Muraqib itu kayak Satpol PP, pengawas dakhili yang ada di dalam diri orang. Baik enggaknya sebuah perbuatan menurut agama ditanyakan kepada
hatinya itu fitrah tadi. Allah kasih fitrah kepada manusia untuk membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar. Yang kedelapan, anadin yamna min iktirafil ismi. Hadis tadi memberi pelajaran kepada kita bahwa agama Islam melarang pelakunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa sekecil apapun. Yang kesembilan, tumak ninatul qalbi as-salim lil khair. Hati yang baik itu akan merasa tenang kalau dia menjalankan hal-hal yang baik. Sebaliknya, nufurul qalbi as-salim minas syarri. Hati yang baik itu akan menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang terakhir, balaghatun nabi. Nabi Muhammad itu mubalik yang baligun. Kalau dia bicara sesuai dengan kemampuan yang diajak bicara. Kalau orangnya pintar kayak Wabisoh tadi, istafti qalbaka. Kalau orangnya bodoh lah takdob dan lain-lain. Jamaah rahimakumullah. Kesimpulan dari ini tadi bahwa hidup kita diselimuti oleh dua hal. Yang pertama albirru,